Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswarianti. Saya mahasiswi biologi dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Di sini saya ingin menyadur sedikit jurnal yang berjudul Pencemaran Mikroplastik di Perairan Laut dan Sedimen di Hong Kong. Penulisnya yaitu Ye Sang, C.W. Max, C.L.Y. Beach, dan juga S.W. Lam, EPTZ, dan juga K.M. Chan. Penulis berasal dari Sekolah Ilmu Kehidupan Universitas Cina Hong Kong, San Tin, NT, Hong Kong. Mikroplastik di lautan telah dianggap berpotensi beracun dan juga dapat mempengaruhi organisme di seluruh jaringan makanan. Penelanan mikroplastik oleh mikroorganisme laut seperti plankton, ikan, krustasea, dan juga filter pengumpan seperti kerang dan juga burung laut telah diamati secara sistematis di seluruh dunia. Mikroplastik dan bahan kimia beracun dapat menyebabkan efek negatif yang lebih kritis pada ekosistem dan juga kesehatan manusia dibandingkan dengan sampah plastik besar karena dapat berbioakumulasi dan juga biomagnifikasi di sepanjang jaringan makanan. Mereka adalah tempat pembuangan bahan kimia yang beracun di lingkungan dan juga dapat memberikan atau menyebabkan efek ekologi yang merugikan. Pengambilan sampel dilakukan pada 9 lokasi dan transeknya masing-masing pada kawasan di Hong Kong. Situs-situs ini terletak di daerah terkurung daratan yang menerima limpasan perkotaan dari daerah perkotaan yang padat penduduk dan juga yang berisi blok bangunan, industri, dan juga komersial. Selanjutnya ada pengumpulan sampel. Nah, sampel air dikumpulkan dengan menggunakan jaring plankton selama 30 menit. Partikulat yang ada di dalam tabung jaring atau yang ada di dalam jaring kemudian dicuci dan dimasukkan ke dalam wadah untuk dianalisis di laboratorium. Selanjutnya ada ekstraksi mikroplastik, yang mana puing-puing besar yang ada di air disaring kembali dengan menggunakan kawat baja yang berukuran 32 mm. Dan kemudian partikulatnya disuspensi kembali ke dalam miliki air. Apabila suspensi jenuh, maka akan ditambahkan larutan klorida jenuh. Apabila ada mikroplastik yang kepadatannya lebih rendah, maka akan di-float ke permukaan. Lalu kemudian sampel disaring ke dalam gelas yang berisi kertas saring dan juga plastik mikro. Lalu langkah selanjutnya akan dikeringkan dengan menggunakan kertas filter ke dalam oven dengan suhu 55 derajat Celcius, lalu kemudian disimpan ke dalam cawan Petri kaca sebelum dianalisis kembali. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada identifikasi kation pencacahan mikroplastik. Selanjutnya partikel yang tertahan di kertas filter lalu akan diamati di bawah mikroskop stereomik. Sebuah partikel akan dikatakan mikroplastik apabila memiliki ciri yaitu yang pertama ialah tidak ada struktur seluler atau organik dalam morfologinya. Yang kedua, seratnya tidak sama tebal, panjangnya, dan juga tidak meruncing di ujungnya. Selanjutnya yang keempat, partikel berwarna yang diwarnai secara homogen. Lalu yang kelima, partikel tidak berwarna mengkilat. Bentuk, warna, dan juga ukuran mikroplastik yang dicurigai kemudian dicatat dan diukur menggunakan perangkat lunak BioSword di komputer desktop. Hasil yang diperoleh ialah mikroplastik yang ditemukan di pesisir laut Hong Kong selama musim hujan dan juga musim kemarau menggambarkan bahwa mikroplastik merupakan kontaminan di mana lingkungan laut setempat dibandingkan dengan kelimpahan mikroplastik di berbagai wilayah yang dilakukan dalam studi sebelumnya. Tingkat pencemaran mikroplastik di pesisir laut Hong Kong ternyata lebih rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik cukup signifikan pada musim kemarau dibandingkan pada musim hujan.
Mikroplastik yang dicurigai lebih kecil sekitar 5 mm yang terdeteksi dari ke-9 lokasi pengambilan sampel dari 4 wilayah pengambilan sampel selama periode pengambilan sampel berlangsung. Konsentrasi mikroplastik di permukaan air dan juga sedimen sangat bervariasi di berbagai tempat dan juga waktu. Sekitar 80% sampah plastik yang bersumber dari darat. Oleh karena itu diyakini bahwa limbah mikroplastik di lingkungan laut Hong Kong sebagian besar berasal dari sumber yang berbasis darat, termasuk pembuangan limbah, pembuangan ilegal, limpasan air hujan, aktivitas industri, dan juga kerugian akibat tumpahan dan transportasi yang tidak disengaja. Kesimpulan yang dapat diambil ialah menunjukkan bahwa lingkungan laut Hong Kong memiliki tingkat pencemaran mikroplastik sedang dan perlu mendapat perhatian dari pengatur otoritas. Perbedaan kelimpahan mikroplastik dari musim kemarau sampai musim hujan menunjukkan bahwa sumber potensial pencemaran mikroplastik termasuk tetapi tidak terbatas pada pembuangan dari sungai, limbah kota dan industri yang tidak diolah atau diolah secara efektif, limpasan air hujan dan juga limbah yang berbasis bahan lainnya. Oleh karena itu, penyelidikan lebih lanjut tentang sumber pencemaran mikroplastik yang tepat diperlukan. Ke depan, teknik pengambilan sampel, ekstraksi, pencacahan, dan juga identifikasi kation yang digunakan dalam studi akan memberikan beberapa petunjuk untuk standarisasi metode survei mikroplastik di masa mendatang. Sekian dari presentasi saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.